Ya pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan rekan Amrina Rida di Gedung KPK Jakarta. Lebih dari 7 jam Hasto Kristianto diperiksa hari ini oleh KPK karena tadi pemeriksaan dimulai pada pukul 10 pagi. Dan tadi kalau misalnya kita melihat begitu bahwa Hasto tadi tiba ke sini ke Gedung Merah Putih KPK bersama dengan tim kuasa hukumnya. Ia tadi menyampaikan bahwa kehadirannya hari ini adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk menghargai KPK sebagai lembaga negara di Indonesia. Dan pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan kedua usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, di mana untuk pemeriksaan yang pertama telah dilakukan pada awal Januari lalu. Dan apabila kita mengulas sedikit tadi statement dari Hasto Kristianto ketika ia pertama kali datang, ia menyampaikan bahwa meskipun ia kooperatif dengan adanya pemeriksaan hari ini dan juga penetapannya sebagai tersangka, ia meyakini bahwa penetapannya sebagai tersangka ini dipengaruhi oleh banyak agenda politik yang ingin menjatuhkan dirinya. Tadi ia menyampaikan sejumlah poin-poin yang membuat ia yakin bahwa penetapannya sebagai tersangka dipengaruhi oleh agenda politik. Di antaranya adalah ia mengklaim bahwa saksi di sidang pra-peradilannya yakni Agus Yanitio yang menerima intimidasi sehingga tidak dapat keluar negeri dan melanjutkan pengobatan. Lalu yang kedua adalah ia mengklaim bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak KPK dalam sidang pra-peradilan didapatkan dengan cara-cara yang tidak sah, lalu juga dengan cara-cara yang melanggar etika dan juga cara-cara yang melawan hukum. Tadi Hasto pun juga sempat kami tanyai, awak media tanyai bagaimana nantinya apabila hari ini ditahan oleh KPK. Ia menyampaikan bahwa ia siap apabila ditahan oleh KPK apabila memang hasil pemeriksaannya ini mengharuskan ia ditahan oleh KPK, karena seperti yang kita ketahui bahwa usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto Kristianto ini tidak ditahan oleh KPK. Dan sedikit mengulas terkait dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, ia pertama kali ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 Valerie. Dan pada waktu itu dari pihak KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka karena pihak KPK meyakini bahwa Hasto Kristianto memiliki peran dalam dugaan kasus suap Harun Masiku, di mana Hasto diduga membantu Harun Masiku dengan mengatur aliran dana suap sebesar 400 juta rupiah yang diberikan kepada ekskomisioner KPU Wahyu Setiawan untuk menjadikan menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg DPR RI periode 2019-2024 yang terpilih pada waktu itu yakni Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. Lalu selain itu juga pihak KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dugaan tindakan pidana obstruction of justice atau perintangan penyidikan, di mana pihak KPK meyakini bahwa Hasto merintangi atau menghalang-halangi adanya penyidikan dengan membocorkan jadwal operasi tangkap tangan pada tahun 2020. Lalu juga ia diyakini memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya untuk menghilangkan sejumlah barang-barang bukti, dan ia juga diduga memerintahkan Harun Masiku untuk melarikan diri. Hingga kini Harun Masiku belum ditemukan ataupun juga masih berstatus buronan. Dan terkait dengan penetapan tersangkanya ini dari Hasto Kristianto langsung mengajukan gugatan pra-peradilan, di mana gugatan pra-peradilan ini yang pertama selesai diputuskan pada Februari ini, dan pada gugatan pra-peradilan yang pertama Hasto Kristianto gugatannya tidak diterima oleh Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyanto dikarenakan gugatan peradilannya dianggap tidak jelas dan juga kabur. Usai pra-peradilannya tidak diterima, Hasto kemudian mengajukan lagi pada tanggal 17 Februari 2025 ia mengajukan gugatan pra-peradilan dua hal terkait dengan keabsahan statusnya sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi kasus Harun Masiku, dan juga gugatan pra-peradilan diajukan oleh Hasto Kristianto untuk menguji keabsahan statusnya sebagai tersangka terkait dengan statusnya tersangka dalam kasus obstruction of justice. Kita masih menantikan bagaimana nanti jawabannya pemeriksaan pada hari ini, dan kami pun juga sekarang masih menunggu kapan pemeriksaan ini selesai. Valerie. Amrina Rida melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.